Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dani Rofianto, SMA TMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining dan Literasi Data, dan teman-teman yang kami banggakan. Baik, langsung saja kami akan memulai presentasi kali ini, yaitu akan membahas mengenai analisis dataset mengenai tentang kendaraan atau vehicles. Dengan anggota kelompok yaitu saya Ainun Jeriah dengan NPM 21752002 dan dua rekan saya yaitu Bangkit Joshua Simamora dengan NPM 21752005 dan Igusti Komang Yoga Armada dengan NPM 21752012. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Bangkit, kepadanya dipersilakan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan data yang disajikan, kami mengambil data kendaraan, alasannya yakni teknologi yang semakin maju berpengaruh besar dalam berbagai segi kehidupan manusia. Seluruh kegiatan yang dilakukan mengandung berbagai macam informasi, sehingga jumlah informasi akan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan informasi tersebut harus diikuti dengan penyimpanan yang baik tentunya. Informasi-informasi tersebut dapat disimpan dalam sebuah database. Kemudian berbagai informasi tersebut disebut sebagai dataset. Namun tanpa adanya pengorganisasian, dokumen tersebut secara berkala mengakibatkan penumpukan dan menyebabkan proses pencarian menjadi sulit dan membutuhkan waktu lama. Bahkan ketika mencari dokumen yang memiliki tema yang sama, akan membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak efisien. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan teknik clustering dengan mengelompokkan dokumen yang memiliki tingkat kesamaan menjadi satu kelompok. Dalam hal ini adalah kami mengambil data kendaraan. Next. Berikutnya tujuan analisis. Data yang ada, kami menggunakan metode ini yaitu untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kesamaan pada data sehingga akan lebih mudah dalam melakukan analisis pada studi kasus. Dan juga analisis cluster ini bertujuan untuk mengetahui struktur data dengan menempatkan kesamaan objek observasi ke dalam satu kelompok data sehingga dapat dibedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain atau dengan cara memisahkan kasus atau objek ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai sifat berbeda antara kelompok yang satu dengan yang lain seperti yang ada dalam metode terpilih. Kelompok kami dalam menganalisis data menggunakan metode clustering atau kategorisasi, yang artinya proses pengelompokan data ke dalam beberapa klaster sehingga data-data di suatu klaster memiliki kemiripan maksimum. Dengan adanya clustering akan membuat Anda mendapatkan data antara klaster yang berbeda dan memiliki kemiripan yang minimum. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Gusti Komang Yoga Armada, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan lanjutkan materi dari Bang Joshua tadi mengenai tahapan dan testing algoritma. Kami melakukan analisis menggunakan WK dengan metode clustering dan menggunakan beberapa algoritma diantaranya 1. Simple K-means, 2. EM, 3. Filter cluster, 4. Make Destiny Based Cluster, 5. Canopy, ke-6. Hierarchical Cluster, ke-7. Gob Web, dan yang terakhir yaitu Fastest First. Berikut tahapan analisis data. Langkah awal pada proses analisis data yaitu menyiapkan dataset yang akan dianalisis, melakukan pra-proses pada WK, memilih metode cluster, memilih algoritma yang akan digunakan. Jika sudah memilih algoritma dan telah menentukan 6 klaster serta melakukan start, maka silakan untuk melihat tampilan menu, output, dan visualis cluster segment untuk melihat gambaran hasil pengolahan data menggunakan algoritma yang telah dipilih. Hasil analisis.
Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode clustering dengan melakukan testing menggunakan 8 algoritma, dapat disimpulkan bahwasannya algoritma yang paling baik yaitu simple k-means dengan 6 klaster 4. Karena berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa dengan membagi data menjadi 4 klaster, dapat kami temukan bahwasannya kelas yang muncul yaitu ada 2 kelas dengan kategori dan 1 kelas dengan kategori Saab, serta 1 kelas dengan kategori Opel. Jika menggunakan 6 klaster 2, maka hasil yang ditampilkan kurang relevan karena ada 4 jenis kendaraan. Sedangkan jika hanya dibagi menjadi 2 klaster, maka pengelompokan data dilihat berdasarkan ukuran, bukan berdasarkan jenis kendaraan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gusti atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Next slide. Oke, di sini terdapat kesimpulan output dari hasil analisis. Kami membagi klaster menjadi 4 kelas. Dimulai dengan kelas pertama, yaitu terdapat kelompok bus masuk ke dalam golongan klaster 0. Dan yang kedua ada kelompok kendaraan SAP masuk ke dalam klaster 1. Dan yang ketiga ada kendaraan van masuk ke dalam klaster 2. Dan yang terakhir ada kendaraan Opel masuk ke dalam klaster 3. Untuk atribut sendiri, dari dataset yang kami pilih itu memiliki 19 atribut. Di antaranya yaitu ada compactness, circularity, distance circularity, radius ratio, pair axis aspect ratio, max length aspect ratio, scatter ratio, elongateness, pair axis rectangularity, max length rectangularity, scale variance major, scale variance minor, scale radius of gyration, skewness about major, skewness about minor, kurtosis about major, kurtosis about minor, dan yang terakhir ada Hollows ratio. Next slide. Berdasarkan pembahasan, kolom paling kiri adalah atribut. Kolom kedua adalah klaster yang berisi semua data, yaitu full data yang tergolong ke dalam kendaraan berjenis bus. Kolom berikutnya adalah klaster pertama, dan seterusnya. Nilai atribut yang ditampilkan adalah centroid atau nilai tengah klaster. Ada 4 klaster dengan kelas bus, kemudian ada SAP, van, dan Opel. Berikut hal yang kami temukan dari data tersebut berdasarkan besaran angka. Next slide. Yang kami temukan yaitu ada beberapa atribut di sini. Kami menemukannya berdasarkan besaran angka. Compactness ini angka terbesar pada klaster kedua, sedangkan untuk atribut circularity angka terbesar pada klaster kedua. Dan distance circularity angka terbesar pada klaster kedua. Radius ratio itu dia juga memiliki angka terbesar pada klaster kedua. Sedangkan untuk pair axis aspect ratio dia juga masuk ke dalam angka terbesar pada klaster kedua. Kemudian atribut yang selanjutnya itu ada max length aspect ratio, itu adalah angka terbesar pada klaster keempat. Scatter ratio, angka terbesar pada klaster kedua. Elongateness itu masuk ke dalam klaster ketiga. Pair axis rectangularity, angka terbesar pada klaster kedua. Max length rectangularity, angka terbesar pada klaster kedua. Scale variance major, itu angka terbesar pada klaster kedua. Scale variance minor, juga angka terbesar pada klaster kedua. Scale radius of gyration, juga termasuk ke dalam angka terbesar pada klaster kedua. Sedangkan untuk skewness about major, itu masuk ke dalam angka terbesar pada klaster pertama. Skewness about minor, dia terpecah menjadi angka terbesar pada klaster kedua. Kurtosis about major, kurtosis about minor,
Yang pertama dia masuk ke dalam klaster kedua, kemudian untuk yang minor dia masuk ke dalam klaster keempat. Sedangkan untuk atribut terakhir yaitu Helaus rasio, dia masuk ke dalam klaster keempat. Jadi dari 19 atribut ini ada mayoritas atributnya masuk ke dalam klaster kedua. Slide sebelumnya. Kesimpulan dari hasil pembahasan kali ini yaitu sebagian besar untuk bagian-bagian data yang dianalisis memiliki angka terbesar terjadi pada klaster kedua. Untuk kelas karena hasil yang ditampilkan bukan angka, namun hasil yang ditampilkan pada setiap klaster beragam, yang artinya pada setiap klaster memiliki kelas yang berbeda-beda. Next slide. Next slide. Berikut untuk daftar pustakanya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.